guys, selamat datang kembali di channel gue Ipan44 ya guys ya, yang membahas seputar trading, alasan entry atau setup yang gue pakai guys. Nah, tapi untuk di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang request kemarin untuk membahas tentang DOL atau draw on liquidity. Komennya kayak gini guys, Bang, bahas DOL atau draw on liquidity dong, gitu kan. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang DOL atau draw on liquidity menurut pemahaman saya ya guys ya. Nah, jadi kalau semisal beda pemahaman ya bisa kita sharing apa itu draw on liquidity. Nah, draw on liquidity, draw itu kan artinya menarik atau penarikan ya guys ya. Nah, DOL itu biasanya kalau para analis itu ditandai sama magnet ini guys. Nah, ini yang kayak menarik harga itu harus ke situ gitu guys. Ya paham ya? Nah, kita baca dulu tentang DOL, draw on liquidity atau disingkat DOL. Draw on liquidity itu adalah liquidity yang menjadi target arah tren yang biasanya terletak pada harga tertinggi, terendah, atau di sekitar key level gitu guys. Key level itu kayak OB, fair value gap, pokoknya yang internal. Nah, DOL juga bisa membantu para trader untuk mengantisipasi pergerakan harga dan membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi gini guys, ketika kalian itu bisa menentukan DOL itu di mana. Nah, DOL ini kan membantu untuk apa ya? Harga itu akan bergerak kemana gitu kan. Nah, kita itu harus mengetahui itu guys, agar bisa membuat keputusan yang tepat. Contohnya gini ya, ketika market sedang uptrend ya kan. Nah, ketika dia koreksi begini, semisal di sini kan ada structure ya, di bawahnya sini ada structure dan sini masuk area internal ya kan. Nah, dia koreksi begini. Nah, ini itu sampai mana? DOL-nya itu di mana? Ya kan? Nah, biasanya DOL itu di sini, guys. Di eksternalnya. Nah, dia menjadi draw on liquidity. Karena ini biasanya naik, ya guys ya. DOL. Nah, gitu guys. Jadi ketika kalian semisal entry di itu ya, entry di key level atau di OB atau di fair value gap, setelah adanya konfirmasi dan kalian kalau menentukan area TP itu di mana, kalian bisa di draw on liquidity-nya, yang biasanya ditandai magnet ini guys. Nah, ya kan, kalian pernah tahu gak yang analisanya orang yang ada magnetnya itu biasanya draw on liquidity gitu ya guys ya. Nah, ini guys, DOL itu ada dua macam ya. Yang pertama DOL jangka pendek, draw on liquidity jangka pendek, atau draw on liquidity jangka panjang. Itu ada dua. Yang pertama, draw on liquidity jangka pendek itu membantu kita dalam mengidentifikasi retracement suatu harga. Jadi untuk yang jangka pendek itu kita kalau mengetahui DOL ini bisa membantu kita dalam mengidentifikasi koreksinya suatu harga ya. Retracement itu koreksi suatu harga. Itu ya guys ya. Nah,
Dol yang kedua yaitu dol yang jangka panjang atau draw on liquidity yang jangka panjang. Ini berkaitan dengan pergerakan pasar atau ekspansi pasar besar. Ekspansi besar. Nah, ini bisa membantu kita dalam melihat pergerakan pasar yang lebih besar. Jadi, kalau trennya bearish, ya berarti dolnya itu yang jangka pendek di atas karena koreksinya ke atas baru dia masuk dol ke bawah gitu ya kan. Semisal gini, ada candle merah di sini guys. Ya kan. Misal ada candle merah di sini. Nah, ini dol jangka pendeknya. Ini diambil. Ya kan. Berarti ketika dia sudah koreksi ke atas, nah yang draw on liquidity jangka pendek itu kan membantu kita dalam mengidentifikasi retestnya suatu harga. Nah, berarti kan di sini biasanya ada area order block atau FVG atau apa gitu ya guys ya. Nah, ya kan. Ini draw on liquidity jangka pendek, dan ketika dia nge-sweep, dia setelah mengambil draw on liquidity jangka pendek, nah kemungkinan besar harga itu akan ke draw on liquidity yang jangka panjang gitu guys. Paham ya sampai sini? Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kalau kalian ingin mengetahui draw on liquidity-nya itu di mana, kalian harus tahu market strukturnya dulu atau order flow ya guys ya. Nah, ketika bullish, ya kan? Ketika bullish, harga itu sedang bullish atau melakukan kenaikan. Nah, di sini kan pasti ada dol jangka pendek dan ini dol jangka panjang. Ini sama kayak konsep internal eksternal gitu guys. Nah, yang biasanya ini ditandai sama ini magnet. Nah, di sini juga sama, draw on liquidity. Tadi kan yang jangka pendek itu untuk mengetahui koreksi suatu harga kan, retracement. Nah, ketika dia sudah retest, ya kan, dia retest di area key level, di area key levelnya, dan dia akan menuju pergerakan yang sebenarnya, yang lebih besar, ya kan. Nah, yaitu di draw on liquidity yang jangka panjangnya. Nah, biasanya ketika kalian entry di sini, ya kan, entry di sini setelah mendapatkan konfirmasi untuk buy, di sini. Semisal kalian entry buy ya, entry buy di sini, SL di sini, TP di dolnya sini guys, draw on liquidity. Nah, yang biasanya ditandai sama magnet. Nah, jadi harga itu akan tertarik oleh draw on liquidity yang ini guys. Ini ya. Begitu juga bearish sebaliknya. Bearish juga sebaliknya. Nah, ketika dia turun di sini kan ada dol jangka pendek ya kan, untuk melakukan koreksi suatu harga, dan sini
ada dol jangka panjang. Gitu guys. Di sini juga sama. Ini konsepnya mirip sama eksternal internal gitu guys. Nah, gini guys, ketika dia sudah retest di area key levelnya, ya kan, dan di sini ada dol yang harus diambil kan. Ketika dia sudah mengambil, ya kan, ada konfirmasi untuk turun. Terus untuk mengidentifikasi turunnya sampai mana, kita bisa menggunakan dol yang jangka panjang yang ini guys. Harga itu akan tertarik untuk ke sini, gitu kan. Soalnya trennya itu masih bearish gitu kan. Nah, ketika entry di sini, ya kan, TP-nya kita di draw on liquidity kayak gitu guys. Paham ya untuk draw on liquidity? Nah, mudah lagi kayak gini guys. Kalian tahu CRT atau daily bias ya kan? Semisal CRT. Nah, gini lah. Contohnya kan gini guys. Ini candle merah. Ini hijau. Ya kan? Nah, gini guys. Ya kan? Ketika ada CRT atau daily bias, nah ini itu bisa dinamakan dol, ya kan? Yang biasanya ditandai sama ini magnet. Ketika dia swap liquidity, ya kan? Nah, ketika dia swap liquidity di konsep CRT, ya kan? Ketika CRT low-nya itu di sweep, maka tujuan selanjutnya dia akan ke CRT high-nya, ya kan? Nah, CRT high-nya itu bisa disebut juga dengan draw on liquidity, gitu ya guys ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia nge-sweep atas, nge-sweep CRT high-nya, maka tujuan selanjutnya kan market akan ke bawah untuk menuju di CRT low. Jadi itu yang CRT low-nya itu juga bisa dinamakan draw on liquidity. Itu ya guys ya. Atau di internal eksternal juga sama aja guys. Nah, ini juga bisa dinamakan dol. Nah, gini. Semisal ini inducement. Terus di sini dia ada key level, ya kan?
Ini internal market structure. Nah, ketika harga melakukan kenaikan, ya kan, nah, ketika harga itu naik, waktu dia retest di internal, ya kan, nah, yang eksternalnya itu juga bisa disebut dengan DOL atau draw on liquidity, yang biasanya ditandai sama magnet. Gitu ya guys ya, paham ya untuk konsep draw on liquidity atau DOL. Nah, itu menurut saya atau yang pernah saya pelajarin gitu ya guys ya. Nah, jadi cukup ini dulu untuk video dari draw on liquidity ini. Kalian kalau kurang paham atau ada masukan, kalau atau saya yang salah, bisa kalian komentar ya guys ya. Nah, kita tujuannya ini hanya sharing aja, menjawab komentar, kita sharing apa yang sudah kita pelajarin gitu guys. Jadi cukup ini dulu untuk video kali ini. Cukup sekian, jangan lupa di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video yang terbaru guys. Jadi see you next time, jumpa kembali di video selanjutnya.